Pria ini ingin mencuci tangannya. Siapa tahu, air itu menghindarinya. Pria ini merasa aneh. Apakah dirinya ada kekuatan super? Dia pergi mencari temannya, ingin memamerkan kekuatannya. Tapi malahan, airnya tidak menghindarinya. Aku bisa menggerakkannya. Saya bisa membuatnya membelok. Meskipun Zhang mencoba menjelaskan, tapi temannya berpikir itu lelucon Zhang. Dia pergi dengan kecewa. Zhang tidak senang. Dia siap untuk mencoba lagi. Siapa yang tahu bahwa kecelakaan terjadi? Zhang tidak sengaja jatuh ke laut. Dia berjuang mati-matian di laut. Kemudian sesuatu yang ajaib terjadi. Kaki Zhang menghilang, menjadi ekor panjang. Dia merangkak ke darat sekuat tenaga, ingin cepat mengeringkan tubuh saya. Tapi kaki panjang 1,3 meter sekarang menjadi 2 meter ekor besar. Dia tidak bisa mencapai. Harus bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan kalau ketahuan? Pada saat ini, keajaiban terjadi lagi. Tubuh Zhang berubah menjadi genangan air. Kemudian, anehnya, ia kembali ke keadaan semula. Itu baru kemarin. Putri Duyung mengadakan ritual misterius selama bulan purnama. Mereka melihat ke lubang satu per satu, bersiap untuk menyerap energi bulan. Tapi saat bulan dan pintu gua berpapasan, sebuah pintu batu tiba-tiba terbuka. Zhang, yang terburu-buru untuk buang air kecil, tertarik dengan cahaya di dalam gua. Dia berjalan dengan penasaran. Apa yang dia lihat mengejutkannya. Ada trisula bercahaya di tengah pola melingkar. Zhang hanya menyentuhnya dengan pelan. Tubuhnya mulai tenggelam. Zhang jatuh ke kolam cahaya bulan Putri Duyung, juga mengganggu upacara pemujaan bulan purnama mereka. Karena ini sangat mendadak, Putri Duyung tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa diam-diam meninggalkan Zhang di pantai. Pikirnya ini akan menjadi cara untuk sembunyi. Tapi klan mengetahui hal ini. Mereka mengusir ketiga Putri Duyung, dan bersiap membawa klan keluar dari sini. Waktu pergi, pemimpin memberi mereka cincin bulan, untuk menjaga rumah mereka. Tiga Putri Duyung memutuskan pergi ke darat menemui Zhang. Ambil kembali kekuatan milik keluarga Putri Duyung. Perhatikan, pria menuangkan air ke kakinya. Selanjutnya, dia berubah menjadi Putri Duyung. Dia mengagumi kakinya yang indah. Tiba-tiba ayah masuk. Zhang buru-buru menutupinya dengan selimut. Tapi keanehannya ditemukan oleh ayahnya. Ayah mengangkat selimut untuk melihat. Untungnya, tidak ketahuan. Pada saat ini, ekor ikan Zhang berubah kembali menjadi kakinya. Dia berlari untuk mencari temannya, mengatakan jika dia bertemu air, akan menjadi Putri Duyung. Berharap temannya bisa menjaga diri sendiri ketika bekerja. Pada saat yang sama, tiga Putri Duyung merangkak ke darat dengan ekornya yang berat. Mereka ingin meminjam energi cincin bulan, ubah ekor ikan menjadi kaki. Tapi mereka masih belum terbiasa menjadi manusia. Mereka bertiga berjalan seperti struk. Akhirnya terus belajar dan berlatih. Putri Duyung menemukan tempat kerja Zhang. Mereka ingin mencuri kekuatan Zhang. Saat itu Zhang menemukan seseorang tenggelam. Dia mengabaikan risiko ketahuan, lompat ke laut dan selamatkan gadis itu. Zhang sangat senang. Dia memberitahu temannya, memiliki ekor juga merupakan hal yang sangat membahagiakan. Tapi hal ini serius untuk Putri Duyung. Identitas mereka tidak boleh ditemukan oleh manusia. Jadi mereka harus cepat dan mengambil kekuatan mereka. Jadi keesokan paginya, mereka sengaja mendekati Zhang, dan mengikutinya ke sekolah. Mereka ingin mengambil kekuatan saat kelas sudah berakhir. Tapi saat mereka mengucapkan mantra untuk mengontrol air, Zhang merasakan bahaya. Dia merunduk tapi masih ada air di tubuhnya. Dia buru-buru bersembunyi di ruangan kosong. Dalam 3 detik, menjadi Putri Duyung. Gadis-gadis di sini bersukacita dalam kecerobohan mereka. Yang tidak mereka ketahui adalah, kepala sekolah mengawasi mereka dari belakang. Dia memanggil ketiga gadis itu ke kantor. Tanya apa tujuan mereka datang ke sekolah. Dan mengambil cincin bulan mereka untuk dicuri. Melihat cincin, kepala sekolah memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya. Itu juga berhasil menarik perhatian para gadis. Mereka diam-diam mengikuti kepala sekolah pulang. Dia ketakutan setengah mati oleh kucing di rumahnya. Padahal kucing dan ikan adalah musuh alami, tapi mengambil cincin kembali. Mereka mengumpulkan keberanian untuk masuk. Tapi mereka melihat sekeliling, tidak melihat kepala sekolah. Tiba-tiba,
Sebuah buku tentang Putri Duyung menarik mereka. Mereka baru akan mengeluarkannya. Tanpa diduga, ruang rahasia secara tidak sengaja terbuka. Mereka masuk. Di dalamnya, mereka melihat kolam. Bisa keluar menuju laut. Dan Putri Duyung yang sangat akrab. Anak laki-laki baru mengangkat jarinya. Tetesan air di cangkir dikirim ke mulutnya. Ini cara unik anak laki-laki untuk minum air. Karena kecelakaan, anak laki-laki menjadi Putri Duyung ketika bertemu air. Tapi hari ini ayah akan mengajaknya berkemah. Bahkan ramalan cuaca mengatakan akan hujan deras. Ayah tetap tidak mau ketinggalan setiap kegiatan orang tua anak. Sulit bagi Zhang, tapi yang dia tidak tahu, ketiga Putri Duyung ingin mendapatkan kembali kekuatan supernya. Melakukan sesuatu yang bodoh. Kepala sekolah juga Putri Duyung. Dia menyarankan mereka tidak keluar dalam cuaca ini. Begitu mereka mengenai air, mereka akan terdampar di jalan. Tapi selalu ada orang yang tidak patuh. Ketiganya segera berselisih. Nixie berlari kembali ke kolam bulan karena marah. Kemudian Layla menyarankan Serena, minta dia mengubah cuaca dengan cincin bulan. Jadi keduanya bekerja sama. Mereka diam-diam membaca mantra di ruang rahasia. Cuaca di luar tidak berubah. Di ruang rahasia, salju tebal turun setelah 1000 tahun. Dua orang terdampar dan terkubur di salju. Mereka menggigil kedinginan. Tapi sampai mereka mencoba mengejar Nisi, kolam di dalam gua tiba-tiba membeku. Dan di bawah naungan sihir, esnya juga semakin tebal. Pada saat ini, kulit keduanya juga bermasalah. Mereka tidak hanya dingin, tetapi juga gatal sekujur tubuh. Tapi ketika keduanya bingung, kurir datang berkunjung. Dia melihat rasa malu mereka, membantu mereka memanggil dokter. Dan dokter ini adalah ayah Zhang. Dia tidak tahu apa yang salah dengan mereka. Tapi dari penampilan mereka, mungkin penyakit menular. Ayah Zhang menelepon kepala sekolah. Dia membawa mereka ke rumah sakit untuk diperiksa. Saat itu, Nisi, yang mengkhawatirkan mereka, berenang kembali dari laut. Kepala sekolah memberitahunya di telepon. Katanya mereka Putri Duyung dari selatan. Ini alergi terhadap salju. Selama Nisi menemukan bubuk kuda laut di ruang rahasia, gejala alergi langsung hilang. Setelah itu, Nisi ke ruang rahasia dengan bersenjata lengkap. Dia terus mengobrak-abrik di tumpukan salju. Akhirnya menemukan kipas kuda laut di sudut. Dia buru-buru mengambil bubuk obat untuk bersembunyi. Kemudian, tanpa sepengetahuan dokter, Nisi membantu mereka dengan bedak. Efeknya sangat bagus. Layla dan Serena entah kenapa sembuh. Mereka bertiga kembali ke kolam untuk memulihkan diri. Tapi mereka lupa, salju di ruang rahasia belum dibersihkan. Sekarang giliran kepala sekolah yang menderita.